Kan sering orang mengatakan begini, haji itu Arafah. Maka kalau orang yang haji wukuf di Arafah, yang enggak haji itu puasa Arafah. Itu berlaku untuk yang di sekitar Jazirah Arab. Jadi Mekah dan sekitarnya itu berlaku itu memang. Nah kalau untuk kita yang notabene jauh dari kota Mekah, apakah masih berlaku itu? Maka pendapat yang lain mengatakan begini. Hari Arafah itu sudah ada sejak belum ada aktivitas wukuf di Arafah. Sehingga puasa Arafah itu sudah ada sejak sebelum adanya kegiatan wukuf di Arafah. Karena haji, sebelum hajinya Rasulullah Muhammad SAW itu tidak ada wukuf di Arafah. Ingat ya, orang-orang jahiliyah itu juga haji loh. Saya ulang, orang-orang jahiliyah juga haji. Tapi haji sebelum hajinya Rasulullah Muhammad SAW itu belum ada aktivitas wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu baru ada di hajinya Rasulullah Muhammad SAW. Padahal puasa Arafah itu disyariatkan sejak tahun kedua Hijrah. Nabi baru haji tahun ke-10 Hijrah. Berarti apa? Berarti hari Arafah sudah ada sejak sebelum adanya kegiatan wukuf di Arafah. Dan yang namanya hari Arafah itu yang dikenal di masa itu adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Maka walaupun di sana wukuf, kalau di sini masih tanggal 8, di sini masih tarwiyah namanya. Masih hari tarwiyah namanya. Kalau di sini tanggal 9 itu baru namanya Dzulhijjah. Baru namanya Arafah, maaf. Baru namanya apa? Hari Arafah. Ini yang dipegang oleh sebagian para ulama, termasuk yang bermadzhab Syafi'i di antaranya. Tapi saya tidak menutup mata, ada perbedaan dalam hal ini, tapi itu yang saya ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Bapak nanya, Ustadz pegang yang mana? Saya pegang yang bermadzhab Syafi'i tadi itu. Jadi saya mengikuti 9-nya sini. Jadi kalau di sini 9 Dzulhijjah, berarti di sini hari Arafahnya tanggal 9 itu. Karena hari Arafah itu sudah ada sejak belum ada aktivitas wukuf di Arafah. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering melihat adalah Pak Ustaz di mana apa yang dilakukan hanya 3 kali 3 hari. Apa yang saya lakukan seperti itu Pak Ustaz. Kegiatan itu memang lebih nikmat rasanya, kata kayaknya itu bahasanya itu ada. Memang saya tidak mengajukan istilah setiap satu tersebut. Alhamdulillah. Saya hanya sampaikan perkataan yaitu pertama Bismillah dan terakhirnya Alhamdulillah. Itu yang saya lakukan. Gimana Pak kalau kita minumnya itu nyedot Pak? Bagaimana caranya supaya bisa yang kedua, yang ketiga, kita tadi kan sebaiknya makan ada teman Pak. Itu dalam artian mentraktir atau gimana? Kan tidak mungkin Pak, kita itu biasa makan oleh tetangga atau memang istilahnya makan di rumah itu rasanya Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama berkaitan dengan kalau minum pakai sedotan bagaimana gitu. Maaf saya. Jadi gini, tidak apa-apa sedot aja, disedot. Yang penting larangan Nabi apa tadi? Jangan sekali tenggak langsung habis. Jadi jangan mentang-mentang sedotan sampai sebotol habis, jangan gitu kalau bisa. Tetap kasih nafas lah. Alhamdulillah. Ini tangan kanan ya, gitu. Nah, jadi tetap kalau bisa begitu. Karena kalau sekali tenggak, walaupun nggak haram, khawatirnya nanti jatuh pada hukum makruh. Dan apapun namanya, menyelisih sunnah itu nggak bagus, gitu aja.
walaupun tidak sampai haram. Satu. Yang kedua, mengenai tadi, gini Pak, yang kita tangkap spiritnya aja sih sebenarnya. Itu yang di pesantren saya sering adakan makan bareng-bareng, itu juga nggak tiap hari, mboten tiap hari, cuman sering ngoten mawon. Nah, jadi nggak juga harus kita kalau mau makan cari tetangga, Pak makan rumah, nggak harus gitu. Ya sesekali lah, dipernahkan lah kita itu makan bareng. Kalau saya tadi saya contohkan, saya jauh-jauh ngomong tetangga lah, makan bareng sama istri, makan bareng sama anak-anak, masing-masing di piring nggak apa-apa, mau pakai talaman juga nggak apa-apa, itu soal cara itu. Yang penting makan bareng-bareng. Masih nanti di tradisi makan bersama itu sunnah itu, ngoten. Monggo. Nggih. Dan kalau kita punya tradisi makan bersama orang tua sama anak makan barengan itu kesempatan ngobrol itu. Kesempatan ngobrol. Itu kalau bisa makan HP taruh itu. Smartphone taruh. Waktunya ngobrol antara orang tua dan anak, suami dan istri itu. Nah, ngoten nggih? Wallahu a'lam bisawab. Ada lagi? Cukup monggo Pak Yusrisal. Monggo. Okay. Terima kasih Pak Ustaz. Kita khawatir Pak Ustaz lama nanti Pak Ustaz. Ya, karena kalau dibuka kita jadi pakai semua. Gak apa-apa Pak, monggo. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Nah, ini pertanyaan saya Pak Ustaz berkaitan dengan masalah ya. Kita khawatir sebagai manusia ingin berbuat baik, tapi pertanggung jawabannya nanti ya salah kalau kita tidak mendapatkan bicara kepada Pak Ustaz. Nah, ini Pak Ustaz, ini maaf ini dapat Ustaz ceritakan masalah korban di Indonesia. Kita sudah membentuk panitia penanganan hewan korban yang diamanati oleh si pemohon. Katakanlah misalnya ada 7 orang yang bersatu sapi dan mematok harga katakanlah 3 juta misalnya. Mereka mengamankan kepada kita untuk memberikan hewan korban sekaligus operasionalnya dengan harga uang 3 juta. Nah, kemudian kita sebagai panitia penanganan hewan korban memberi hewan korban yang berharga pasti tidak ada yang persis sama. Ya. Nah, katakanlah kita misalnya mencari hewan korban yang berharga 300 kilo. Ya, tidak ada yang persis sama 300 kilo, ada 301, ada 302, kemudian ada 298 dan sebagainya. Namun diakumulasikan semuanya itu sama. Ya, kalau ada 301 diimbangi dengan 299 misalnya. 304 diimbangi dengan 296. Jadi kita memberi diakumulasikan dengan 300 kilo. Jadi yang jadi permasalahan Pak Ustaz agar lebih terang-terang ya kita dengan bekerja ya. Bagaimana pertanggungjawaban kita kepada penyumbang? Ketika misalnya ya, dipanggil lewat korban nomor 1 7 orang ternyata beratnya 296. Kemudian si B ya 7 orang lewat korbannya 302. Nah, padahal mereka membeli atau berdiur ya dengan harga yang sama. Bagaimana pertanggungjawaban kita? Apakah kita harus ya transparan mengatakan kepada si korban hewan korban harganya kilonya sekian, tapi ya, kita tetap ya memberikan kewajiban mereka untuk diberikan sama. Nah, pertanggungjawaban kita nanti kepada korban, pertanggungjawaban kita nanti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang menjadi permasalahan. Itu satu Pak. Kemudian yang kedua, setelah pemotongan korban, ini panitia banyak sekali. Bagaimana posisi si panitia yang cukup banyak terhadap daging hewan korban? Apakah boleh ya sebagian dari korban itu ya diberikan kepada
Baik. Terima kasih Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling aman itu seperti di kemasan deterjen tertentu, saya baca berat saat ditimbang, berat saat dikemas adalah 1000 gram. Ada kata-kata di belakangnya, ada kemungkinan menyusut seiring berjalannya waktu, apa gitu kata-katanya gitu kurang lebih ya. Maka panitia yang menyediakan sapi, sampaikan aja, ini sapi tipe 300 kiloan Pak, kira-kira. Nah, namanya makhluk hidup Pak, ada kemungkinan tambah berat, ada kemungkinan menyusut. Harap dimaklumi. Itu sampaikan dalam poin saat akad itu. Iya, sehingga nggak ada masalah, karena orang tahu, oh ya ini namanya benda hidup kan, mungkin bertambah, mungkin berkurang. Sampaikan saja di awal. Itu saya terinspirasi oleh itu. Saya pernah baca di sebuah kemasan deterjen tertentu, berat bersih saat dikemas 1000 gram. Ada kemungkinan menyusut setelahnya gitu. Intinya seiring berjalannya waktu lah gitu. Nah, itu baiknya disampaikan. Atau kita tidak usah nyebut kilo, tapi kita nyebut jenis sapi super jumbo misalnya gitu. Kalau orang nanya beratnya berapa, kira-kira sekian. Jadi kita nggak jual kilo, kita jual jenis sapi super jumbo misalnya, terus A, B, C dan seterusnya. Nah, itu lebih aman lagi itu. Jadi kita nggak jual kilo, tapi menjual per ekor dengan kategori super A, B, C misalnya gitu. Ngoten nggih? Itu lebih aman. Satu. Yang kedua, begini. Nah, ini tergantung sudut pandang. Karena di medsos sudah juga beredar masalah ini juga. Saya mau terangkan dulu gini. Kalau kriteria panitia itu yang dimaksud itu adalah amil gitu ya, sebagai orang yang meluangkan waktu dan tenaga untuk mengurus hewan kurban yang diamanahkan. Memang kalau kita bicara tentang masalah kurban atau udhiyah, mustahiknya cuma 3 kan. Yang berkurban itu sendiri kecuali kalau itu nadar. Yang kedua untuk hadiah. Yang ketiga fuqara masakin. Berarti di sini amil nggak masuk. Berarti panitia tidak berhak menerima bagian dari kurban itu sebagai panitia, tapi dia berhak menerima sebagai pribadi. Hadiah namanya, sebagai pribadi, sebagai hadiah. Jadi Pak Yusrisal tidak berhak menerima sebagai ketua panitia, nggak bisa misalnya itu. Tapi Bapak berhak menerima sebagai Pak Yusrisal gitu, sebagai pribadi. Bisa dimengerti ya? Itu satu dulu. Namun kalau sependek yang bisa saya pahami juga, orang nitip ke panitia kurban di masjid ini itu pasrah apa tidak kira-kira itu? Kalau pasrah itu di fikih ada akad namanya wakalah. Wakalah itu perwakilan. Berarti status panitia itu wakil dari pengkurban. Nah, ada kaidah fikih yang berkata begini. Yang mewakili itu menduduki kedudukan yang diwakili. Berarti status panitia itu sama dengan yang berkurban. Berarti dia juga punya hak atas bagian daging itu sebagaimana yang kurban punya hak juga. Gitu loh. Nah, jalan tengahnya memang sih tadi berikan sebagai person aja. Jalan tengahnya. Jadi panitia tidak diberi sebagai panitia tapi diberi sebagai person, perseorangan. Yang menentukan siapa? Ya panitia, karena panitia mewakili pengkurban gitu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu nggih? Nggih, wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu? Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.